Ya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Rita. Terima kasih atas kesempatan di malam ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa persembahan Kain ditolak dan Habil diterima? Itu yang pertama. Apakah ada semacam gambaran bahwa itu adalah Kristus nantinya? Jadi contoh yang maksudnya orang Yahudi harus mempersembahkan apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kitab Perjanjian Baru ada banyak kata-kata terjemahan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang tepat. Bagaimana menurut Ibu Rita? Terima kasih. Yang pertama, kenapa persembahan Kain kok lebih diterima, persembahan Habel, persembahan Habel lebih diterima daripada persembahan Kain. Nah, ini tentu saja terusan dari apa yang terjadi di Taman Matilah engkau mati, ya kan? Nah, kemudian istrinya digoda oleh si ular dan istrinya tergoda. Ketika istrinya tergoda dan dia makan, dia meraba dan dia makan, nggak terjadi apa-apa. Kenapa istrinya tergoda? Karena si ular tadi itu mengatakan engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, kemudian si perempuan itu tergoda dan dia makan, tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia memberikan kepada suaminya. Ketika suaminya itu makan, barulah terjadi konsekuensi itu. Kenapa si istri itu ketika makan tidak terjadi apa-apa? Karena perintah itu diberikan kepada Adam. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ketika istri itu makan, si Adam itu tidak mengoreksinya. Seandainya nih, Adam itu mengoreksi apa yang dilakukan oleh istrinya, nggak boleh dimakan, nanti kamu mati. Nah, dosa itu tidak terkonfirmasi. Tapi karena suami itu ikut makan, maka dosa itu menjadi terkonfirmasi. Kalau dia makan, apa konsekuensinya? Mati. Nah, artinya Adam, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Dalam istilah orang Yahudi, dosa Adam ini disebut kitset bintiot, dosa mencabut pohon. Nah, ini adalah istilah yang hiperbola. Adam makan satu buah kan, tapi disebut oleh orang Yahudi sebagai kitset bintiot, dosa mencabut pohon. Kenapa disebut sebagai dosa mencabut pohon? Itu adalah dosa ketamaan. Kenapa kok disebut dosa ketamaan? Karena ia ingin seperti Allah. Jadi bukan cuma makan satu pohon, bukan makan satu buah saja. Itu seolah-olah sak pohon-pohonnya dicabut, kemudian dimakan karena Adam ingin seperti Allah. Itulah pemberontakan manusia yang pertama yang membuat manusia itu harus mati. Nah, Adam kan tahu, ketika dia makan, dia tahu dirinya telanjang. Ketika dia mendengar derap langkah dari Tuhan, dia ketakutan. Dia sembunyi, dia menyemat ketelanjangannya itu dari pohon ara, tetap dia merasa takut. Kenapa? Karena itulah hari kematian Adam. Dan Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Bukan karena enggak mau terus tanya-tanya. Ini seperti Tuhan menangisi Adam yang sekarang terpisah dari dirinya. Kamu sekarang tidak dapat berhubungan dengan aku, kamu tidak bisa melihat aku karena kamu sudah dalam keadaan kematian. Tapi apakah Adam waktu itu mati? Enggak kan?
Adam masih hidup kan? Kenapa? Karena di situ ada kematian tukar guling yang pertama. Ya, kematian tukar guling yang pertama, Pak. Dengan Tuhan itu mendemonstrasikan, Tuhan itu membuat suatu seolah-olah seperti drama yang melambangkan sesuatu karena kamu Adam, kamu berdosa dan upahnya itu adalah mati gara-gara kamu. Harus ada oknum lain yang harus aku bunuh. Yang nyawanya itu harus dikorbankan gara-gara kamu. Maka kemudian Tuhan membunuh binatang dan kulitnya diambil untuk menutupi aib Adam, menutupi kemaluan Adam. Dan di situ adalah suatu tipologi yang pertama dari kematian Sang Mesias. Kalau Anda membaca Kejadian 3 ayat 15 dalam Targum Jonathan, di situ Jonathan ben Uziel menambahkan kata Malcha Mesiha, yang artinya di situ Tuhan memberikan maklumatnya yang pertama kepada Adam tentang kematian tukar guling ini nantinya dibayar oleh Sang Mesias. Nah, Anda tahu Adam ini adalah seorang yang berhikmat pertama kali. Kalau saya ditanya, siapakah filsuf yang pertama? Adam. Siapakah orang pintar pertama? Adam. Karena Adam sangat pintar. Adam tahu ketika dia berdosa, hari itu dia mati. Pada hari dia mati, Tuhan mengucapkan suatu kata-kata, suatu firman yang paradoks. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan, engkau akan meremukkan kepalanya dan keturunannya, engkau akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, si Adam ini heran, bagaimana mungkin di hari kematianku Tuhan bicara tentang keturunan. Artinya di sini ada harapan kehidupan. Maka baik oleh orang Yahudi, Jonathan ben Uziel di sini adalah hatikvah lamasia, harapan akan hadirnya Sang Mesias, pemberes dosa itu. Dan Bapak Gereja Irenaeus mengatakan bahwa ini adalah proto evangelium, ya, bahwa ada kematian tukar guling, perlambangan itu. Nah, perlambangan ini kemudian dilakukan berulang-ulang oleh keturunan Adam. Yaitu siapa? Habel dan Kain. Tapi masalahnya Kain kemudian mengubah kematian tukar guling tadi itu dengan hasil bumi. Jadi kematian binatang yang di Taman Eden itu ditunjukkan oleh Tuhan sebagai harga mendekat. Kamu nggak bisa dekat dengan aku karena kamu sudah mati. Kamu hanya bisa mendekat dengan aku dengan harga nyawa. Itu kematian berdarah dari darah binatang. Dan ini dilakukan berulang-ulang sepanjang perjanjian lama. Itulah Tuhan tidak berkenan dengan persembahan Kain. Karena persembahan itu bukan untuk sekedar menyenangkan Tuhan atau menyuap Tuhan. Tuhan nggak perlu suap. Tapi harga mendekat manusia yang sudah mati ini harus dibayar dengan nyawa. Karena dosa upahnya mati harus dibayar dengan nyawa. Maka nyawa ini adalah harga mendekat. Itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan dengan korban yang diberikan oleh Kain dari hasil bumi. Harus dengan binatang yang berdarah karena darah itu sebagai lambang dari nyawa itu. Yang ini semuanya merupakan suatu tipologi yang diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama sampai nanti pada akhirnya kematian Allah yang inkarnasi, Kristus mati di kayu salib. Itu Pak Andreas. Pak Andreas. Terus yang pertanyaan kedua saya lupa. Halo, ya, Ya. pertanyaan kedua mengenai terjemahan PB. Oh, perjamuan PB yang nggak cocok ya. Ya, banyak Oke. nggak cocok, misalnya Kristus dan lain-lain sebagainya, Oke. kan Ya. terjemahannya banyak. Ya.
Ada banyak terjemahan yang tidak cocok termasuk tadi ya, kata-kata yang tadi saya berikan tadi, termasuk juga kata-kata tetelestai. Ya. Kata tetelestai itu sebenarnya itu bukan terjemahannya salah, tapi lost in translation. Nah, kalau kata tetelestai itu berasal dari kata teleo, telos. Telos itu mencapai tujuannya, ya, selesai. Tapi kalau Anda bayangkan Yesus itu waktu di kayu salib, karena Yesus itu orang Yahudi, dia pasti bicara kalau nggak dalam bahasa Aram, ya dalam bahasa Ibrani kan. Dalam bahasa Ibrani untuk kata tetelestai itu kita bayangkan Tuhan Yesus mengucapkan kata nishlam. Nah, kata nishlam itu adalah bentuk pasif dari kata shalom. Nah, kata shalom itu artinya mendamaikan. Itulah sebabnya hanya kepada Sang Mesias diberikan gelar Raja Shalom. Karena Sang Mesias itu satu-satunya oknum yang mendamaikan. Dan betul, Yesus share shalom seperti yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5, namanya adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, share shalom. Kenapa hanya Yesus yang disebut share shalom? Kenapa Musa nggak disebut share shalom walaupun dia mengajarkan kedamaian juga? Karena pendamaian yang dimaksud di sini adalah pendamaian atas dosa. Nah, kata shalom nishlam itu juga dalam artian melunasi. Nah, sedangkan kata telos, tetelestai itu tidak mengandung kata melunasi. Sedangkan kata shalom, nishlam, itu juga mengandung kata shalom. Maka inilah yang disebut dengan lost in translation. Saya tidak menyalahkan terjemahan, karena memang nggak ada kata yang kadang-kadang sama persis, seperti contoh tadi, ya, gurih diterjemahkan dalam bahasa Inggris, nggak cocok. Gitu. Nah, bagaimana cara untuk menghindari lost in translation ini? Maka saya memberikan alternatif kepada orang-orang yang mau belajar. Mari kita sekaligus mempelajari filsafat Yahudi atau sastra Ibrani. Ya, saya memberikan pelajaran sastra bahasa Ibrani pada setiap hari Sabtu jam 8 pagi gratis. Silahkan siapa saja boleh ikut. Pak Andarias. Ya, saya pikir sudah ya Pak Andarias, sudah, apakah sudah ini ya menjawab. Oh, mau satu lagi? Boleh ya Bu? Dari Pak Boleh. Andarias. Oh, ya. Atau mungkin yang lain dulu? Yang Mungkin? lain dulu ya Bu. Ya, Karena sudah ada beberapa Maaf, nih. hari Sabtu jam berapa? Hari Sabtu jam berapa? Oh, Bahasa. Hari Sabtu jam 8 pagi. Bisa lihat di medsos saya, Pak, ya. Di Facebook atau di Instagram ada pengumumannya di situ. Iya. Ya. Baik, teman-teman sahabat Circle yang mau belajar bersama Ibu Rita di bahasa Ibrani boleh ya. Di setiap Sabtu ya Bu, tadi jam 8. Ini ada tadi ya Pak Nathan yang sudah raise hand dan juga ada beberapa di chat room. Bapak Nathan boleh langsung Oke, baik ya, terima kasih ya. Saya mungkin cuman pingin konfirmasi dengan Ibu Rita yang silakan Pak Nathan. Ya, yang lebih mengetahui. Tadi ada disinggung sedikit antara hubungan kerajaan Inggris dengan kemerdekaan Israel. Ya. Ini kan menjadi satu polemik ya. Apakah memang betul-betul Raja Inggris itu memang punya darah Yahudi Bu, sehingga dia sangat menggampangkan sekali memberi kemerdekaan buat orang Yahudi pada tahun 1948 itu. Nah, ini menjadi perdebatan yang saya pikir mungkin Ibu yang bisa menjelaskan. Terima kasih Bu. Ya, nggak ada keterangan kalau dinasti Jordan ke bawah itu ada hubungannya dengan orang Israel. Tapi kalau hubungan baik itu mungkin iya ya. Nah, memang kemerdekaan Israel itu bukannya diberi ya, karena orang Israel juga harus berperang dengan musuh-musuhnya yang ada di situ ya, dengan orang-orang
yang tidak setuju dengan adanya negara Israel yang ada di situ, kan mereka harus berperang kan, nggak semata-mata diberi saja kan. Nah, yang pasti kita lihat pada tahun 48 itu mereka dapat mendirikan negara itu setelah mereka terbuang dari tanahnya sendiri selama hampir 2000 tahun, Pak. Jadi untuk konfirmasi apakah raja-raja Inggris berdarah Yahudi, nggak ada catatan mengenai itu, tapi hubungan baik itu iya. Ya. Pak Nathan. Ya, sepertinya Pak Nathan sudah puas Bu dengan jawaban Ibu Ya. Rita. Ya, terima kasih ya. Saya Ya. terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sama. Ya, sebelum ada yang raise hand Bu, ini ada di chat room, saya baca ataukah Pak Cornelius Agus boleh bertanya langsung kepada Ibu Rita? Silakan. Bapak Cornelius. Oh ya, saya baca saja ya Bu Rita. Bu Rita, saya bertanya, tadi dijelaskan manusia terdiri dari Dam, darah, dan Elohim, Aleph. Apakah nama Adam ini menjadi tanda bahwa penebusan manusia harus dengan pencurahan darah dan harus dilakukan oleh Allah? Itu Bu, pertanyaan Pak Cornelius. Ya. Jadi kalau kenapa harus dilakukan oleh Allah? Jadi seperti yang dijelaskan oleh Rabi Saul, ya Rasul Paulus, mengenai Adam awal dan Adam akhir, ya. Dosa itu dimulai dari satu Adam. Terus kemudian pemberesnya siapa? Ya satu Adam, cukup satu Adam. Nah, Adam karena dia adalah penyebab dari semuanya ini, ya cukup satu Adam saja, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi sepanjang perjanjian lama, pemberian korban sebagai harga mendekat, semuanya dilakukan melalui darah binatang. Allah tidak berkenan dengan adanya darah manusia yang dikorbankan. Kenapa? Karena semuanya perlambangan. Karena pada akhirnya nanti Allah sendiri yang membereskan semua itu. Dosa gara-gara satu Adam dibereskan pula oleh satu Adam juga, yaitu Adam akhir. Pak Cornelius. Yang tanya ya? Ya. Bapak Cornelius, ya, sepertinya sudah ini ya Bu, sudah terjawab. Oke. Oke, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan Amang Oswald Tampu Bolon, sudah resen. Ya. Pak Oswald, silakan. Di unmute dulu, Pak. Oswald. Oke, terima kasih. Ya. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Ibu bahwa banyak salah penafsiran dari Alkitab awal, dari awal yang asli ya. Dan menurut saya ada kemungkinan umat Kristen sekarang ini terpecah-pecah berbagai macam aliran, ada Pentakosta, ada ini, kemungkinan mungkin karena salah penafsiran dari ayat-ayat seperti itu. Jadi maksud pertanyaan saya, apakah dimungkinkan gereja secara internasional melakukan penafsiran Alkitab zaman dahulu bersama-sama sehingga tidak menimbulkan aliran-aliran. Soalnya Tuhan cuma satu. Kok ini ngotot aku yang paling benar, ini aku yang benar. Jadi aku maunya kita sesama Kristen ya satulah begitu. Makanya mungkin penerjemahan Alkitab mungkin harus dibakukan di seluruh dunia. Terima kasih Bu, pertanyaan saya. Ya. Mengenai adanya aliran-aliran, itu adalah sesuatu yang lazim, Pak. Ya.
Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. Bahwa adanya aliran itu adalah sesuatu yang manusiawi banget, bukan gara-gara penafsirannya beda. Saya bacakan ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa adanya pengelompokan itu adalah sesuatu yang lazim sejak zaman dahulu. Jadi bukan karena terjemahannya beda, ini kan sama-sama. Ya. Ini kan sama-sama orang-orang Yahudi yang ada di Korintus kan. Tapi pun ada golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan lain-lain. Yang ngajar bahkan para rasul sendiri kan, ada golongan-golongan. Jadi adanya golongan-golongan itu nggak salah, Pak. Dan apabila diharuskan hanya ada satu tafsir, itu pun juga bahaya banget. Karena satu ayat itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Ini yang dimaksud dalam penafsiran Yahudi itu sebagai shivim panim la Torah. Bahwa Torah itu memiliki 20 wajah. Dan ini digunakan untuk menunjukkan ada macam-macam penafsiran yang berbeda, bukan berarti itu salah. Keseragaman itu juga bukan sesuatu yang baik. Karena perkataan Tuhan itu bisa diterjemahkan dengan berbagai macam aspek kehidupan. Orang Yahudi mengatakan, berputar-putarlah pada kitab Taurat. Segala urusan akan ada di dalamnya. Jadi di situ Alkitab bisa dibaca dalam berbagai sisi, berbagai segi, dengan adanya berbagai macam aliran itu bukan berarti salah, nggak apa-apa, Pak. Ada banyak aliran nggak apa-apa. Yang penting jangan berantem gitu aja, Pak Oswald. Cukup kah? Ya, sudah terjawab ya Pak. Ampun bolon. Baik, terima kasih Bu Rita. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ibu ya. Boleh ya? Boleh, silakan. Dari Aman Satya Hutagaul. Boleh bertanya langsung kepada Ibu Rita, Bapak Satya Hutagaul? Silakan, Pak Satya. Oh iya. Saya bacakan aja ya Bu dari chat room. Oke. Ya. Terima kasih Bu Rita, apa yang disampaikan sangat mencerahkan. Dan Bapak Satya Hutagaul penasaran, apakah memang Hebel hanya bisa diartikan sebagai setarikan napas atau hidup yang singkat? Ibu tadi mengutip Pengkhotbah 6 ayat 12 untuk menjelaskan mana Hebel, tetapi di Pengkhotbah 6 ayat 11, yakni ayat sebelumnya, ada juga digunakan kata Hebel yang diartikan sia-sia dalam kaitannya dengan banyak kata. Apakah ini juga termasuk lost in translation, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Kalau semua kata Hebel dalam kitab Pengkhotbah itu bukan dalam artian sia-sia, yang dalam artian hampa. Semuanya dalam artian fana atau singkatnya hidup. Jadi itu saja, ya. Jadi kalau kata sia-sia dalam artian hampa itu ada kata sendiri, ada kata Ibrani sendiri yaitu saf atau rik. Jadi bukan Hebel. Hebel itu betul-betul tarikan nafas. Nah, filsafat Yahudi itu adalah filsafat yang konkret kan. Jadi singkatnya hidup itu ya seperti tarikan nafas. Begitu. Jadi bisa divisualisasikan. Terima kasih, Bu. Waktu kita sebenarnya sudah mendekati pukul 9 ya, Bu ya. Ya. Tapi ada dua ini sahabat circle. Boleh, silakan. Bagaimana, Bu? Pak Jos, ya. Silakan Pak Jos. Bapak Jos Riono, silakan bertanya langsung kepada Ibu Rita. Atau Pak Agus, siapa yang mau duluan? Terima kasih Bu Rita. Ya, saya hanya ingin bertanya, Bu ya. Saya ingin bertanya. Di lembaga Alkitab itu kan banyak ahli-ahli.
ahli filsafat, ahli filsafat Yahudi, ahli segala macam lah yang bertugas untuk mentransmisikan kode-kode dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi mengapa sampai ini terjadi, Bu? Lost in translation ini. Ini karena seperti setelah saya bilang, Bu, ya, pada waktu itu sahabat saya itu meninggal. Kemudian ada pendeta berkhotbah dan semua adalah kesia-siaan belaka. Waduh, saya pada waktu itu saya ingat sekali. Loh, kenapa kok dibilang sia-sia? Kan hidup ini kan berguna, sangat bermakna banget. Apalagi dia pekerjaannya sangat bagus sekali gitu loh, Bu. Sangat bagus sekali gitu. Jadi kenapa? Jadi saya bertanya-tanya, makanya begitu Ibu. Apalagi dia meninggalkan banyak kesan baik, banyak legacy gitu ya, banyak legacy gitu. Nah, kemudian Ibu, saya benar-benar cocok banget dengan Ibu yang Ibu terangkan ini, bahwa hidup itu setarikan nafas. Itu saya lebih cocok dibandingkan dengan kesia-siaan. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya. Kenapa kok lost in translation ini terus-menerus berlanjut, ya? Karena memang kebanyakan scholar Alkitab di Indonesia ini adalah lulusan dari Barat, Pak. Ya, yang memang sudah meninggalkan sekali latar belakang dari keyahudian Yesus, atau filsafat Yahudi itu dianggap bukan suatu hal yang penting. Bahkan filsafat Yahudi itu dianggap baru dimulai pada zamannya Rambam, abad ke-12. Padahal filsafat Yahudi itu, ya Alkitab sendiri itu adalah buku filsafat. Jadi karena ignorance dari filsafat Yahudi itu kemudian membuat lost in translation ini. Makanya saya encourage orang-orang Indonesia, yuk kita belajar membaca Alkitab bahasa asli sekaligus filsafatnya. Karena belajar sastra Ibrani itu bukan cuma calistung, baca tulis berhitung, bukan. Ketika kita belajar sastra Ibrani, di situ sekaligus kita belajar sastra Ibrani. Karena sastra Ibrani atau filsafat Yahudi bukan hanya berpikir secara kata-kata, bukan berpikir secara kalimat, tapi bahkan gugusan setiap huruf itu memiliki makna-makna. Nah, di situ filsafatnya. Dan filsafat Yahudi itu seperti seorang ibu bicara kepada anak. Singkatnya hidup, setarikan nafas. Ya, kalau Anda mengikuti serial yang ketiga dari filsafat Yahudi, saya banyak sekali bicara mengenai mana kata-kata yang konkret yang bisa divisualkan bisa dilihat secara kasat mata, seperti juga dalam sesi yang ketiga saat itu. Kenapa Tuhan itu kok memberikan busur, pelangi, setelah dia menghabisi manusia di bumi itu dengan bencana air bah? Karena busur bagi orang kuno itu adalah alat perang, ya, busur panah. Nah, Tuhan itu sudah berperang melawan kefasikan dengan banjir di zaman Nuh itu. Nah, kemudian ketika Nuh memberikan korban dan itu adalah harga mendekat dan wangi korbannya itu menyenangkan hati Allah, apa yang terjadi? Ada busur di langit dan itu sebenarnya busur alat perang tadi, yang artinya Tuhan sedang meletakkan busur itu. Artinya di sini seperti kalau hari ini itu kita kenal dengan bendera putih, ada kedamaian. Tuhan nggak marah lagi dan Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah yang sama. Tuhan sudah meletakkan alat perangnya itu dengan pelangi yang ada di langit. Nah, itu filsafat Yahudinya kan keren banget, ya. Bisa dilihat, kita mempelajari Alkitab tanpa Ibrani itu kayaknya kurang, ada mana-mana yang terkikis. Jadi ini memang bukan keharusan, bukan syarat keselamatan,
Tapi kalau kita mempelajari filsafat Yahudi, kita akan mendapatkan nilai yang jauh lebih dalam. Pak Jos, terima kasih pertanyaannya. Iya, ada satu lagi yang tetap resen ini Ibu. Rita. Silakan Pak. Iya. Pak Agus silakan Pak. Kalau Pak Agus belum tanya, itu kelas belum selesai memang. Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di Pengkhotbah pasal 2 ayat 17 itu kan ada yang bikin suatu struktur di mana istilah hidup yaitu begitu singkat, terus dikaitkan dengan menjaring angin itu dia bukan pakai istilah menjaring angin, tetapi seperti mengembalakan atau menghalau atau feeding, ada seperti memberi makan. Jadi terus dikaitkan dengan kata-kata akhir kata di pasal 12 itu disebutkan ada kata-kata mengenai hikmat seperti kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang ditancap diberikan oleh satu gembala. Saya dapat kesan bahwa kita hidup di bawah matahari itu memang istilahnya memang singkat sekali hidup, dan kita perlu pengembalaan daripada yang memberi hidup, dalam pengertian Kohelet itu memberi nasihat dan segala sesuatunya itu untuk mengarahkan, membimbing kita itu supaya jangan kita itu terjebak kepada sesuatu yang sia-sia gitu. Bagaimana Pak? Kalau boleh tahu Bapak membaca tafsiran ini dari buku apa Pak? Saya dapat seri waktu itu Pengkhotbah itu bahasa aslinya sebetulnya bukan menjaring angin, tetapi seperti menghalau gitu loh. Jadi ada kayak seperti menghalau gitu loh. Oke, saya share lagi ya. Ya, ayatnya ya, bahasa aslinya supaya kita tahu. Ya. Aku membenci segala usaha yang kulakukan, ini benci dalam artian sani ya. Kalau boleh milih gitu ya. Yang kulakukan jeripaya di bawah matahari sebab aku harus meninggalkannya kepada, ini ayat 18, sorry, 17 ya. Sebab itu aku membenci hidup. Kalau aku boleh milih, aku milih mati aja gitu kan. Bukan dalam artian benci ya. Dalam artian the matter of choice di sini ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, saneti di sini ya. Nah, tentang menjaring angin ini, kata yang diterjemahkan dengan menjaring, itu ureut dari kata ra'ah. Ra'ah itu melihat, seperti memandang angin. Nah, kata gembala, mengembalakan itu ro'eh, ya, ro'eh, ra'ah. Nah, itu juga bisa. Jadi makanya kata re'ut di sini ini memang berasal dari kata ra'ah, ra'ah melihat. Nah, kata roi itu gembalaku, Adonai Roy, lo eksar. Nah, ro'eh itu gembala. Jadi kalau seandainya ini diartikan gembala, ya, ureut gembala, kemudian ada angin, apakah ini dalam artian mengembalakan angin? Kan enggak, ya? Kita baca ya, Vesaneti et chachayim. Kalau aku pilih, kalau aku boleh memilih pada kehidupan, ya, ki ra'alai, ketidak beruntungan, ya, hama ase. Nah, hama ase. Nah, kalau di sini kita langsung saja ke ini aja, ureut, buah, dan melihat angin. Kalau kita ngelihat angin, berlalu begitu saja. Ya, Anda pernah melihat orang yang mau meninggal, Pak Agus? Pernah nggak? Pernah nggak ketemu orang yang akan meninggal atau Anda tungguin? Misalnya kan nafas terakhirnya tuh seperti Anda melihat angin kan, pergi begitu saja. Ya, inilah makna melihat angin. Jadi bukan mengembalakan,
Kalau ini diartikan menggembalakan, walaupun kata reut ini adalah ra'ah, ro'eh, sama akar katanya, tapi kalau ini diartikan menggembalakan, kayaknya nggak cocok. Ya. Jadi ini sesuatu yang singkat seperti melihat angin. Setarikan nafas yang singkat seperti memandang angin. Jadi ini lebih cocok memandang angin daripada menggembalakan. Kalau ini diartikan menggembalakan, saya rasa ini nggak pada konteksnya, Pak Agus. Mic-nya masih ditutup, Pak. Kita kan tidak bisa mengarahkan angin. Kalau kamu ke kiri, ke kanan, gitu maksudnya. Hidup itu seperti itu, Bu Rita. Ya bisa kalau diartikan itu. Karena memang seperti memandang angin kan, ke kiri atau ke kanan kita kan nggak tahu. Boleh juga. Oh iya. Ya. Terus dengan yang itu, Bu, yang akhir kata itu, Bu. Kalau ada kata gembala, satu gembala itu. Lah iya, ini kan kata gembala ini. Nggak ada kata gembala. Kalau diartikan gembala, terus dipadankan dengan angin, kayaknya tidak pada konteksnya, Pak. Itu menurut saya. Tapi namanya tafsir. Tafsir itu bebas, Pak. Silakan. Bapak mau pilih yang mana? Kata-kata Kohelet itu memberi sesuatu nasihat seperti orang digembalakan gitu loh. Kalau secara konteks besar dalam satu buku itu, seperti seorang gembala menggembalakan orang, ya bisa dong. Karena ada banyak wejangan di situ. Termasuk ada wejangan mengenai kehidupan monogami itu ada di pengkhotbah, Pak. Jadi kalau itu dikatakan sebagai penggembalaan, ucapan dari sang gembala, dari pengajar yang ada, boleh. Tapi kalau ayat ini enggak, gitu loh, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Yang terakhir kali ya Bu Yarita ya, untuk malam ini ya. Silakan. Dari Pak Agus. Pak Andre, silakan. Pak Andre. Silakan Pak Andre. Ya, selamat malam Bu Rita. Mungkin ini berkaitan dengan tadi yang pertanyaan tentang banyaknya aliran, Bu. Lalu Ibu kan dari konteks surat 1 Korintus pasal ketiga. Ada banyak denominasi sudah. Korintus pasal ketiga itu kan lebih berbicara tentang perselisihan itu adalah satu bentuk dari manusia yang duniawi, yang mana Paulus sebutkan juga dari kekanak-kanaan. Nah, tapi bagaimana dalam hal ini menyambungkan dengan yang Ibu sampaikan bahwa itu sebuah kewajaran kan begitu. Ini kan satu hal fenomena rohani yang sebenarnya dikritisi oleh Rasul Paulus kepada Korintus. Terima kasih. Oke, baik ya. Memang ada kritik, tapi pengelompokan itu tentu saja ada. Nah, dari kelompok-kelompok ini kemudian melahirkan gesekan, itu juga ada. Tapi sebenarnya kita ini semuanya adalah golongan Kristus walaupun terbagi-bagi. Dimanapun dari agama apapun, termasuk Judaism sendiri pada zaman Yesus itu pun ada beberapa mazhab kan. Ada Farisi aja ada 2, Beit Hillel dan Beit Shammai. Kemudian ada Esseni, kemudian ada Saduki. Demikian juga yang murid-murid Kristus sendiri, ada golongan Paulus, Apolos, Kefas. Nah, walaupun semua adalah golongan Kristus, tapi pengelompokan ini itu umum terjadi, Pak. Apalagi adanya tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada jemaat Roma, ada jemaat Korintus, ada yang lain-lain juga. Kalau saya melihat dimanapun nggak akan pernah ada bisa disatukan suatu kelompok yang dari berbagai macam itu menjadi satu saja. Itu susah sekali. Kiri pernah ada isma kan pada tahun 1054 Katolik Timur dan Katolik Ritus Latin itu, Pak. Jadi gereja seharusnya satu, tapi kenyataannya memang berbeda karena
masing-masing kepala itu memiliki kemampuannya masing-masing. Tapi perbedaan ini bukan berarti kita berbeda karena kita semuanya adalah golongan Kristus. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Itu kelaziman, keniscayaan kadang-kadang.